Kapal tenggelam, 7 penumpang tewas. Pelajar terobos lumpur dan genangan air. Sampah berhamburan terbawa banjir rob. Halo, selamat pagi saudara. Senang kembali berjumpa dengan Anda di Kompas Kalsel hari ini, Jumat 14 November 2025. Selain 3 sorotan utama tadi, kami juga memiliki beragam sajian informasi menarik lainnya. Bersama saya Priscilla Nicola selama 30 menit akan menemani pagi hari Anda hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Mengawali berita pagi ini, saudara, sebuah kapal feri tenggelam di perairan Ujo Halang, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Sebanyak 7 penumpang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia dan 1 orang masih dalam pencarian. Sebuah kapal feri diduga alami kelebihan muatan tenggelam pada Senin malam 10 November di perairan Ujo Halang, Kutai Barat. Kapal tersebut mengangkut 28 orang penumpang, 20 orang selamat dan 8 lainnya dinyatakan hilang. Hingga Rabu 12 November kemarin, tim SAR gabungan berhasil menemukan 7 orang penumpang yang hilang dalam kondisi meninggal dunia. Seluruh korban yang ditemukan kemudian dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar untuk selanjutnya diidentifikasi dan diserahkan ke keluarga. Adapun hasil pencarian hari ini dari 8 orang korban yang sedang dalam pencarian, 7 diantaranya telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Adapun seluruh korban yang ditemukan dievakuasi ke Rumah Sakit Harapan Insan Sendawar, Barong Tongkok, Kutai Barat. Sementara 1 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR kini masih mencari 1 orang penumpang yang belum ditemukan. Dan pencarian dilakukan dengan menyisir sungai hingga 15 km dari lokasi kejadian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Setelah dicari selama 4 hari, jasad Hairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang di Pantai Kemala, akhirnya ditemukan sejauh 10 km dari titik hilangnya korban. Setelah pencarian selama 4 hari, Hairul Anam, remaja 16 tahun yang hilang pada Senin lalu di Pantai Kemala, akhirnya ditemukan. Jasad korban ditemukan oleh kapal KRI Selar yang tengah laksanakan patroli keamanan laut di sekitar perairan Tanjung Manggar yang berjarak sekitar 10 km dari titik hilangnya korban. Jasad ditemukan sekitar pukul 8.45 WITA dan proses evakuasi korban memakan waktu hampir 3 jam. Temuan pagi tadi atau siang tadi atau gimana? Yang tadi pagi sekitar jam 8.45 dalam melaksanakan patroli, kemudian ada informasi ada mayat yang di laut, langsung kita evakuasi. Kebetulan KRI Selar tersebut melaksanakan operasi Kamla di bawah gugus keamanan laut Armada 2, melaksanakan patroli rutin sekitar laut Sulawesi ini. Ya, alhamdulillah sudah bisa dievakuasi. Pencarian korban terkendala cuaca karena badai yang terjadi. Kesulitan apa saja yang dihadapi tadi? Untuk kesulitan mungkin kemarin itu kendala di badai dan tadi malam itu ada badai. Memang cukup lama badainya, kita rasakan juga bersama. Terus memang estimasi korban memang pencarian memang jauh, kurang lebih radius 5 nautical mile persegi. Alhamdulillah bisa ditemukan. Dapat telepon tadi dari VTS Senipa bahwa ada kapal Dani 80 laporan bahwa menemukan korban. Jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Balikpapan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Iskandar Amir, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.
Siswa Sekolah Dasar Negeri Basiri 10 Banjarmasin harus menembus lumpur dan genangan air untuk sampai ke sekolah. Kondisi jalan yang jauh dari kata layak ini harus mereka lalui setiap hari. Menempuh jarak hampir 1 km menuju SD Negeri Basiri 10 Banjarmasin. Sejumlah peserta didik ini hanya bisa berjalan kaki melewati jalan tanah yang berlumpur dan tergenang air. Jalur darat yang dibangun tahun 2023 ini nyatanya masih jauh dari harapan karena genangan air dan lumpur membuat kesulitan peserta didik menuju sekolah. Peserta didik ini bahkan lebih memilih berjalan tanpa sepatu dengan mengenakan sandal agar tidak licin. Sayangnya lumpur tetap menempel pada pakaian hingga membuat seragam sekolah mereka selalu kotor, bahkan sebelum jam pelajaran dimulai. Ulun minta tolong jalan ini diperbaiki supaya ulun kada menapas baju sehari-hari. Ulun hendak minta baiki jalannya supaya nyaman berjalan. Supaya ulun kada menapas lagi baju hari-hari. Ulun lapah menapas baju sehari-hari. Keluhan serupa juga datang dari warga sekitar yang setiap hari menyaksikan anak-anak melintasi jalan becek menuju sekolah. Mereka mengaku tak tega melihat dan berharap adanya perbaikan dari pemerintah Kota Banjarmasin untuk kenyamanan peserta dalam beraktivitas belajar mengajar. Nah, jalan ini jalan menuju SMP atau SDN 10. Ini jalannya parah, terendam banjir. Bisakah katanya pemerintah untuk perbaiki jalan-jalan ini? Ini biasanya kalau anak-anak sekolah gimana nih, Mas? Wah, basah tuh Bang kalau paginya. Guru kasihan basah. Sering tergenang akibat hujan dan air pasang diakui Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin. Kepala Bidang Pembina SD Ibnul Qayyim berjanji akan mengusulkan untuk ditinjau Dinas PUPR Kota Banjarmasin dengan harapan dapat dilakukan perbaikan jalan. Mungkin itu nanti kita usulkan ke PUPR untuk memperbaiki lah paling tidak meninjau dan melihat ke lokasi jalan di Basiri 10 itu aksesnya untuk akses jalan anak-anak. Karena alternatif kedua kan mereka menggunakan sampan atau jukungan ke sekolah. Nah itu ada dua alternatif itu sebenarnya. Sebelumnya akses menuju SD Negeri Basiri 10 hanya bisa dilalui melalui jalur sungai dengan menggunakan perahu. Kini warga dan peserta didik berharap perbaikan menyeluruh segera dilakukan agar setiap langkah menuju sekolah tidak lagi terhalang lumpur dan genangan air. Arpawi, Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Usai jeda berikut, saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik lain. Di antaranya sampah berhamburan terbawa banjirop. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Kalsel, saudara. Banjirop di Kota Banjarmasin tak hanya merendam jalan dan permukiman. Akibat rop, sampah dari tempat pembuangan sampah berhamburan dan terbawa arus ke jalan dan halaman rumah warga di kawasan Jalan Jafri Zamzam. Tumpukan sampah di TPS Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin terlihat berhamburan ke bahu jalan pada Kamis pukul 4 dini hari. Saat air pasang meninggi, sampah tersebut mengapung dan terbawa arus saat kendaraan melintas hingga menyebar ke jalan dan halaman depan rumah warga. Warga menyayangkan kondisi tersebut. Sebagian menyebut sampah berserakan akibat pemulung yang membongkar karung sampah untuk memilah barang bekas. Namun ada pula kebiasaan sebagian warga yang sengaja membuang sampah dengan cara menghambur di sekitar TPS. Orang yang membuang sembarangan
lawan membuangnya itu kan nggak tentu, yang truknya itu nggak tentu. Nah kalau yang bisa kan diatur gitu pembuangannya biar nggak tahambur gitu, bau itu aja. Apalagi kalau banjir rob inilah mungkin Iya, lah. apalagi banjir ini, wah sampahnya tambur ke jalan. Petugas sampah mengaku kesulitan mengangkut sampah di tengah kondisi air yang tinggi, mencapai 10 hingga 15 cm. Dan sampah sudah tersebar di depan rumah warga. Ya ada sedikit lah sulit-sulitnya. Apa yang sulit nih Paman? Yang nyatanya naik jalan-jalan ini yang banyu dalam ini. Proses ngangkat sampahnya lah. Iya, Jadi yang pertama naik jembatan susah, tinggi. Warga berharap ada penanganan dan pengawasan rutin di sekitar TPS Jalan Jafri Zamzam agar sampah tidak lagi berhamburan setiap kali banjirop melanda. Arpawi, Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Banjirop di Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin sempat menyebabkan sampah berserakan di sekitar TPS dan sudah dibersihkan petugas. Namun di permukiman warga sekitar, sampah masih menumpuk di gang-gang dan selokan. Kondisi banjirop yang menyebabkan tumpukan sampah berserakan di sekitar TPS Jalan Jafri Zamzam Banjarmasin telah terlihat bersih pada Kamis siang. Menurut kesaksian warga sekitar pukul 7 pagi, petugas telah membersihkan sampah yang tersebar di sekitar TPS. Dia sekitar jam 7 lah. Tadi kita turun, pagi yang mobil bukantan itu yang bersih, sampah bersih seperti itu. Mungkin ada sisa tuh mungkin kebakaran yang malam mungkin yang ada diangkut dibakarnya itu mungkin. Namun tak jauh dari lokasi TPS, di sekitar area permukiman warga, tumpukan sampah yang terbawa arus masih terlihat berserakan dan menumpuk di gang sempit dan selokan. aja kan baru aja sampahnya tuh. Udah berapa hari Bu? Yang baru minggu-minggu ini aja. Paling 3 harian kok. Warga setempat berharap sampah yang masih berserakan juga dibersihkan oleh tim petugas sampah. Warga juga diimbau agar membuang sampah di waktu yang telah ditentukan dan menjaga kebersihan sekitar. Syaida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi lain, Saudara, seorang petani di Kutai Kartanegara keluhkan lahan pertanian mereka mati hingga gagal panen. Petani menduga kebun pisang mati lantaran tergenang air yang diakibatkan pengaturan aliran air tambang. Lahan pertanian pisang milik petani di Desa Amburawang Barat ini mati lantaran tergenang air sejak 5 bulan terakhir. Petani bilang air yang mengendap ini akibat penyempitan aliran sungai yang dilakukan tambang batubara di areal sekitar. Lahan yang ditanami 1.200 pohon pisang ini adalah mata pencarian mereka hingga bisa membiayai sekolah anak-anak mereka. Jika panen setiap bulannya bisa untung hingga 20 juta rupiah. Namun kini penghasilan mereka hilang lantaran kebun pohon pisang saat ini mati. Petani sudah melaporkan masalah ini ke perusahaan PT Singlurus Pratama. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak perusahaan tentang ganti rugi lahan mereka. Seperti yang kami sampaikan ke bagian lapangan dari perusahaan itu, ya untuk menanggapi, merespon, melayani kami dengan keluhan semacam ini. Akan tetapi sampai sekarang pun juga jawabannya setiap kali kami sampaikan itu hanya nah iya Pak nanti kami sampaikan, iya Pak nanti kami sampaikan. Nah di hari apa itu ada datang dari oknum tertentu ke rumah untuk bermaksud mau nego, tetapi tawarannya seperti hanya memberi santunan, tidak sesuai dengan harapan kami, sebab harapan kami itu bisa kita hitung setiap bulan sudah nyata kurang lebih 20 juta, sementara yang dia kasih hanya sekali 20 juta, itu pun belum pasti segitu, masih mau ditawar lagi begitu.
Sementara itu, pihak Kelurahan Amburawang Barat bilang setiap minggu ada saja laporan masuk untuk mediasi. Namun pihak kelurahan menyayangkan belum ada tindak lanjut dari perusahaan PT Singlurus Pratama dengan masyarakat. 1 kali atau 2 kali mediasi. Dan kasusnya sama, masalah lahan. Ya, lahan pertanian warga, perkebunan warga. Cuma laporan berapa tidak lanjut laporan aja belum lagi dikonfirmasi. Dari pihak Singlurus sama warga. Ya, harapan saya pihak perusahaan sama kelurahan sama warga bisa bekerja sama lah, bersinergi dengan baik kan, artinya menciptakan kenyamanan di kelurahan kita gitu. Supaya nggak ada lagi ke depannya konflik-konflik permasalahan tanah timbul. Petani berharap perusahaan bertanggung jawab atas kerugian hingga menyebabkan mata pencarian mereka hilang. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Aktivitas tambang yang sangat dekat dengan permukiman dikhawatirkan warga di Samboja Barat, Kutai Kartanegara. Menurut aturan ESDM, jarak aman menambang harusnya 500 meter. Lubang tambang di Desa Argosari, Samboja Barat, Kutai Kartanegara yang hanya berjarak 10 meter dari permukiman ini dikeluhkan warga setempat. Warga di sekitar bahkan memilih pindah demi keamanan keselamatan lantaran khawatir terjadi longsor. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Kalimantan Timur, Bambang Arwanto, menyebut sudah pernah meninjau lokasi tambang milik PT Singlurus Pratama ini pada 11 Oktober lalu saat jalan di sana longsor. Bambang bilang seharusnya indikator tambang ramah lingkungan sesuai dengan peraturan. Jarak tambang dengan permukiman paling dekat hanya 500 meter. Dan kita lihat ada aktivitas tambang dari PT Singlurus Pratama yang sangat berdekatan dengan fasilitas umum tersebut. Ya. Sedangkan kita paham bahwa seharusnya memang berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2024 mengenai tambang ramah lingkungan, indikator tambang ramah lingkungan itu memang jarak paling dekat itu harusnya 500 meter. Kepala Dinas ESDM Kalimantan Timur, Bambang, bilang akan melakukan evaluasi terhadap perusahaan tambang yang tidak tertib. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Selain informasi tadi, saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik. Di antaranya, Yamal tidak dipanggil timnas Spanyol. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Masih bersama kami, saudara, di Kompas Kalsel. Kabar mengejutkan datang dari timnas Spanyol. Luis de la Fuente tidak memanggil Lamine Yamal untuk menghadapi Georgia dan Turki di penyisihan Grup E, kualifikasi Piala Dunia 2026, zona Eropa. Pemain Barcelona Lamine Yamal dicoret dari skuad Spanyol melawan Georgia dan Turki di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa. Keputusan ini diambil setelah pemain berusia 18 tahun itu menjalani prosedur medis karena cedera pangkal paha tanpa memberi informasi lebih dulu kepada tim medis Federasi Sepak Bola Spanyol atau RFAF. Yamal pun menjalani operasi radiofrekuensi Senin lalu. Tindakan medis ini memicu kritik karena tanpa koordinasi dengan tim nasional. RFAF mengaku kecewa terhadap Yamal. Lamine Yamal sebelumnya absen dalam 5 pertandingan Barcelona akibat cedera yang sama. Kondisi ini tak menghalanginya untuk tampil impresif musim ini. Tercatat, Yamal telah membuat 6 gol dan 6 assist dalam 11 laga di semua kompetisi. Ia juga sudah 23 kali tampil bersama La Roja.
Spanyol memuncaki grup E dengan 12 poin dari 4 pertandingan dengan mencetak 15 gol dan belum sekalipun kebobolan. Pasukan Luis de la Fuente akan bertandang ke Tbilisi untuk menghadapi Georgia 15 November dan Turki 3 hari kemudian di Estadio de la Cartunya, Sevilla. Timnas Inggris mencuri perhatian jelang 2 laga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa melawan Serbia dan Albania. Thomas Tuchel memanggil 2 nama baru, James Trafford dan Trevoh Chalobah. Bek Chelsea Trevoh Chalobah dan kiper Manchester City James Trafford dipanggil masuk skuad timnas Inggris. Setelah 2 pemain dari Newcastle United Anthony Gordon dan Nick Pope mundur dari pemusatan latihan karena cedera. Gordon mengalami cedera pinggul dan Pope menderita gegar otak ringan. Pengumuman ini disampaikan oleh Asosiasi Sepak Bola Inggris dan melaman dan lini masa resmi mereka. Sementara, Mark Gaya yang mengalami cedera kaki saat Crystal Palace kalahkan AZ Alkmaar pekan lalu tetap bergabung dengan tim Tiga Singa. Kondisinya akan terus dipantau dalam beberapa hari ke depan. Inggris akan menjalani 2 laga terakhir kualifikasi Piala Eropa 2026 zona Eropa melawan Serbia 13 November dan Albania 3 hari kemudian. The Three Lions telah memastikan tiket ke putaran final Piala Dunia 2026 setelah nyaman di posisi puncak klasemen Grup K dengan 18 poin. Informasi lainnya, Saudara, limbah plastik yang selama ini jadi masalah di perkotaan disulap menjadi paving block melalui mesin buatan siswa dan guru SMK di Banjarmasin. Dibuat dalam 5 hari menggunakan barang bekas. Inovasi ini diharapkan jadi solusi mengurangi timbunan sampah plastik di kota. Di sebuah bengkel di SMK Negeri 5 Banjarmasin, guru dan siswa berkolaborasi merakit mesin yang mampu mengolah sampah plastik jadi paving block. Meskipun siswa yang terlibat saat ini tengah menjalani magang, proyek pembuatan mesin ini membuktikan kreativitas. Proses perakitan membutuhkan 5 hari 4 malam, menggunakan peralatan bekas yang ada di sekolah. Mesin dinamakan extruder plastik ini memanaskan limbah plastik pada suhu 180 derajat Celcius hingga 200 derajat Celcius. Setelah meleleh, plastik diubah jadi pasta yang kemudian dicetak dan dipres manual jadi paving block. Berbagai jenis plastik mulai dari botol bekas, styrofoam, hingga sampah makanan berbungkus plastik bisa diolah dengan mesin ini. Saat ini, paving block hasil olahan tersebut dimanfaatkan menata lingkungan sekolah. Cara kerjanya mesin extruder ini kita pakai yang namanya elemen pemanas. Satu elemen pemanas itu dayanya 1500 watt. Jadi kita memakai 5 elemen pemanas, totalnya 7500 watt. Jadi kita nggak konvensional lagi yang pakai tungku arang, yang pakai kompor gas, nggak gitu, tinggal colok listrik aja. Soalnya kita bikin mesin ini udah skala PPA. Mesin dengan kapasitas listrik 7.500 watt ini baru saja diikut sertakan dalam kompetisi inovasi daerah tingkat kota Banjarmasin. Melalui lomba tersebut, para siswa dan guru berharap inovasi ini diadopsi lebih luas untuk tangani masalah sampah plastik. Karena kapasitas kita sampah membludak di wilayah kota Banjarmasin, kita bikin alat supaya sampah itu menghasilkan yang lebih baik, misalkan yaitu paving block semacam-macamnya itu, kayak ada beberapa kursi nanti ada asbak rokok dan lain-lain. Jadi kami itu membuat karena ide-ide dan konsultasi kami antara siswa-siswa sebelum berangkat magang. Inovasi sederhana ini membuktikan bahwa solusi lingkungan tidak selalu perlu modal yang besar. Dengan kreativitas, kolaborasi, dan kepedulian, sampah plastik pun dapat disulap menjadi berguna. Arpawi, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Saudara, rangkaian informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Kompas Kalsel hari ini. Saya Priscilla Nicola beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selalu saksikan beragam sajian informasi terkini dan teraktual lainnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.